لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Sekarang ini masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban setiap pekan, salat Jumat. Mungkin ada teman-teman kita, keluarga kita juga, tetangga kita juga yang dulu setiap hari Jumat ikut berjamaah di masjid salat Jumat, tapi sekarang sudah meninggalkan kita sekalian. Yang paling penting, mudah-mudahan buat mereka yang sudah meninggalkan kita selalu dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, sekarang sedang ramai sekali, dan bukan hanya sekarang, sudah lama sebenarnya di TV, di radio, masalah orang Israel, namanya ngakunya Israel. Kalau di Quran sebutnya Bani Israel. Saya sering menyampaikan kata Israel itu sebenarnya semula suatu nama yang sangat tinggi, gelaran yang sangat tinggi, karena Israel itu bahasa Ibrani kalau diarahkan menjadi Abdullah, dalam bahasa kita menjadi hamba Allah. Il itu Tuhan, bahasa Ibrani. Islam hamba. Makanya sekarang kita ada rumah sakit namanya Immanuel, ya, bersama Tuhan katanya. Nah, sekarang sedang ramai sekali. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin yang ada di Gaza, di daerah Palestina itu terus menerus mereka habisi. Bukan hanya urusan nyawa mereka yang dihabisi sedikit-sedikit atau sekaligus, tapi untuk makanan minuman pun mereka itu sekarang ini bagaimana dihalangi sumbangan dari negeri-negeri lain, bahkan dari Amerika juga ada kiriman, kemudian dari negeri-negeri tetangganya, dari daerah Mesir, ya, ternyata dihalangi oleh mereka hanya sekedar minuman, apalagi makanan. Kita bisa dilihat di TV bagaimana makanan-makanan kiriman dilemparkan kemana-mana dan dihancurkan. Jamaah rahimahumullah, memang kejahatan Israel itu sudah digambarkan pula di dalam Al-Quran begitu. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan juga kepada mereka, seperti pada ayat yang tadi surat Al-Baqarah, ya, ayat 40. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, anak Israel, ya, Israel itu gelaran tinggi, Abdullah,
dan gelar utamanya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu dulu gelaran pada Nabi Yakub alaihissalam, begitu dulu. Nah, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam terus akhirnya sampailah pada Nabi Musa, sampailah pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, muncullah ke sini dari keturunan-keturunan yang mengaku turunan Israel itu, ngaku-ngaku entah dari mana. Jangan-jangan seperti para pendatang, tapi yang jelas mereka merasa diri lebih baik, bahkan lebih berjaya di dunia itu. Memang dalam berbagai aspek, baik teknologi, pengetahuan dan lain sebagainya, mereka memiliki kemampuan karena tersebar luas di seluruh dunia, di Eropa ataupun Amerika. Turunan-turunannya itu, yang namanya Israel itu, ya, kesohornya Yahudi. Malah sekarang itu sohor lagi dengan nama Yahudi begitu, ya, di mana-mana ada negeri-negeri Eropa, di Amerika, Yahudi itu betul-betul berjaya karena mereka ada masalah ilmu, tapi juga pengetahuan dan implementasi di masyarakat di sana, sehingga ternyata memberikan ketinggian dalam berbagai aspek, khususnya urusan politik dan ekonomi. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang Israel terus menghabisi, ya, kaum muslimin yang ada di Gaza, begitu. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat TV malam-malam misalnya Gaza lagi, ada lagi apa yang dibunuh. Nah, anak malahan tidak ada yang menegur mereka. Eropa nggak menegurnya, mereka nggak menegurnya, ya. Tapi juga tentu saja jangan sampai kita termasuk orang yang membantu terhadap kaum Yahudi itu. Di mana membantu Yahudi itu? Produk-produk makanan, produk-produk minuman, harus hati-hati. Siapa yang punya pabriknya ini? Siapa pemodalnya ini? Ternyata mereka misalnya jangan meminumnya, jangan membelinya minuman-minuman tersebut. Banyak produk-produk hasil industri di Indonesia secara khusus yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asli Indonesia pun banyak. Karena itu urusan minuman, urusan makanan pun jamaah rahimakumullah harus hati-hati sekali. Di situ ada mereknya, betul bahwa ada mereknya itu, ini bahkan disebutkan halal dalam Islam. Betul halal itu, ya, memang MUI sudah mengecapnya halal. Tapi kalau produk mereka itu bukan urusan halal haram itu. Dalam arti jangan sampai membantu terhadap ekonomi mereka yang akhirnya bisa kemudian menghancurkan kaum muslimin. Apalagi jamaah rahimakumullah, ada produk yang disebut syurbuduhon, istilahnya dalam bahasa Arab. Syurbuduhon, minum asap, ya, minum asap. Saya tidak tahu para jemaah banyak yang suka minum asap di sini. Mungkin saja masih banyak, ya, bahkan di sakunya juga mau sholat Jumat membeli, ya, satu kensleng malah saya sana seetik, tapi tadi sudah dibelikan untuk bisa syurbuduhon sesudah keluar sholat Jumat. Bukan di sini, tempat lain, ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi yang paling penting jamaah, bagaimana kita sekarang menghadapi mereka, khususnya kaum muslimin yang terus-menerus mereka itu dibunuh, perempuan dibunuh, anak-anak dibunuh, dan kita harus hati-hati sekali bagaimana orang Israel yang gelarnya cukup tinggi dulu itu, ya, tapi sudah disalahgunakan dari Israel, ya, hamba Allah asalnya, Yakub alaihissalam gelarnya, tapi kesininya turunannya malah Yahudi, tapi tetap mengaku Israel. Malah sekarang juga sepertinya mereka itu berkuasa di dunia ini. Tak ada orang menunggunya. Bahkan di Indonesia juga saya tidak tahu apakah
menyampaikan kekecewaannya misalnya di PBB terhadap tindakan-tindakan mereka kaum muslimin khususnya yang ada di Israel betul atau di daerah Gaza misalnya sekarang yang sedang ramai. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya jamaah rahimahumullah, kita diperintahkan dalam Al-Quran bukan hanya ibadah seperti ini, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan urusan makan minum saja diatur sedemikian. Kulu washrabu halalan thayyiban, makan minumlah yang halal dan bergizi. Baik, Quran sudah memberikan bimbingan seperti itu, bukan sembarangan. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Kemudian jadilah Al-Quran sampai kepada kita. Kita membaca Al-Quran terus terang saja setiap malam. Mudah-mudahan sudah bagian penting daripada membaca ini, nonton ini, Al-Quran didahulukan. Jamaah rahimahumullah, Al-Quran merupakan pedoman kehidupan. Karena itu tidak lain, kembalilah ke Al-Quran. Di situ diatur sekian rupa. Makanan, minuman bukan hanya urusan halal saja, malah saat ini yang halal pun harus dipertanyakan siapa pemiliknya. Karena itu ahli fikih menyampaikan apa yang disebut sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah itu man'u ma yajuzu idza adda ila fasad, melarang yang boleh kalau membawa kepada kerusakan. Boleh sih boleh, tapi buat kerusakan ini membawa penyakit. Ini umpamanya ada di kalangan masyarakat kita orang-orang yang diabetes, orang manis katanya, itu kan biasa-biasa saja. Tapi manis yang halal itu umpamanya tidak baik buat yang bersangkutan. Hindari makanan minuman yang manis padahal halal. Kita tahu di dekat kita juga jamaah rahimahumullah, tentu saja banyak hal-hal yang halal, bisa membelinya, bisa memakainya, itu ini. Tapi siapa pemiliknya pabrik itu, siapa pemiliknya toko itu, siapa pemiliknya perusahaan itu, halal sih halal, tapi harus dihindari kalau akan membawa kepada kerusakan. Oleh karena itu jamaah rahimahumullah, saya ingin mengajak kepada diri saya dan anda sekalian, perkara-perkara yang halal saja tidak cukup, tapi siapa pemiliknya, apalagi yang makruh, yang dibenci, yang pemiliknya adalah bisa jadi orang lain, harus dijauhi oleh kita sekalian. Mudah-mudahan bapak-bapak itu tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang. Cara fikih misalnya itu makruh katanya itu. Ya, di kita banyak senang makruh itu. Makruh itu artinya dibenci, tapi aneh beki. Nah, itu jangan sampai seperti itu, jangan dibenci, tapi beki. Nah, karena itu jangan jauhi, bukan hanya yang makruh, yang halal
tapi sengaja duduk